Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Maulidiah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 7 yang berjudul Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam makalah tersebut terdapat rumusan masalah yang akan membahas apa itu sengketa ekonomi syariah dan bagaimana bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah dan bagaimana tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah dan bagaimana eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Pengertian dari sengketa ekonomi syariah itu sendiri adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, bentuk-bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara ligitasi dan yang kedua secara non-ligitasi. Ligitasi itu merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan, sedangkan non-ligitasi itu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan dalam penyelesaian hukum terkait dengan sengketa, sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berwenang memeriksa dan mengadili hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman dan berpuncak di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, tata cara upaya hukum dalam sengketa ekonomi syariah dalam acara sederhana. Ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana, yaitu syarat gugatan sederhana itu sendiri adalah perkara wanprestasi dengan nilai gugatan material maksimal 500 juta rupiah dengan syarat bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus dan tidak termasuk sengketa hak atas tanah. Kemudian penggugat dan tergugat terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Selanjutnya, tergugat diketahui tempat tinggalnya. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dan dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum tergugat tersebut. Selanjutnya, upaya hukum terhadap putusan verzet. Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet atau perlawanan dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan. Dan selanjutnya yaitu keberatan. Pihak yang tidak terima terhadap putusan termasuk terhadap putusan verzet maka dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Selanjutnya pembahasan tentang eksekusi. Eksekusi itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara agar pihak tersebut menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Lama putusan hakim melalui perantara panitera atau jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena dilaksanakan sukarela dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses penyelesaian perkara perdata dan pidana sekaligus dalil lembaga pengadilan tersebut. Selanjutnya, asas-asas eksekusi. Untuk menjalankan suatu eksekusi putusan, maka perlu diperhatikan beberapa asas yang sebagaimana berikut. Yang pertama adalah putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum. Dan yang ketiga, putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Yang keempat,
Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Dan yang kelima, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Selanjutnya, macam-macam eksekusi. Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tidak real, sehingga eksekusi semacam ini disebut eksekusi real, dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut eksekusi pembayaran uang. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.